Yang mulia, saya sebagai saksi siap memberikan kesaksian berdasarkan pengamatan pengalaman saya yang relevan dengan pernikahan penggugat dan tergugat. Pada kesaksian saya ingin menyoroti beberapa hal yang saya amati selama ini. Pertama, saya melihat bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat dalam pertengkaran yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga mereka. Pertengkaran tersebut seringkali berlangsung dalam jangka waktu lama dan sulit untuk diselesaikan dengan cara yang memuaskan kedua belah pihak. Yang kedua, saya melihat adanya perbedaan pendapat yang signifikan antara penggugat dan tergugat dalam hal nilai-nilai dan tujuan hidup. Mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang cara mendidik anak-anak, pengelolaan keuangan, dan prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan ini seringkali menjadi sumber ketegangan dan konflik di antara mereka. Ketiga, dari pengamatan saya, komunikasi di antara penggugat dan tergugat telah menurun secara signifikan. Saya melihat bahwa mereka kesulitan untuk saling mendengarkan dan memahami satu sama lain. Kurangnya komunikasi yang efektif telah memperburuk kondisi pernikahan mereka. Dan saya melihat adanya kesenjangan emosional yang berkembang di antara mereka. Seluruh kesaksian saya didasarkan pada pengamatan yang saya saksikan secara langsung dan interaksi yang saya miliki dengan penggugat dan tergugat. Saya berharap kesaksian saya dapat membantu pengadilan dalam memahami dinamika rumah tangga mereka dan mempertimbangkan kepentingan anak-anak yang terlibat dalam keputusan yang akan diambil. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih kepada saksi yang sudah memberikan kesaksiannya. Baiklah, kami persilakan kepada hakim anggota untuk bertanya kepada penggugat Ibu Nurul. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya memiliki beberapa pertanyaan untuk saudari pihak penggugat, yaitu Ibu Nurul. Pertanyaan pertama adalah, apa upaya yang telah Anda lakukan sebelum mengajukan permohonan cerai ini? Apakah Anda ada usaha untuk mediasi atau penyelesaian masalah secara damai? Kemudian yang kedua, apakah Anda telah mempertimbangkan kemungkinan dampak psikologis dan emosional yang akan dialami oleh anak-anak dalam proses perceraian ini? Apa rencana Anda untuk membantu anak-anak menghadapi perubahan situasi ini? Yang ketiga, adakah bukti konkret yang dapat Anda berikan untuk mendukung alasan ketidakharmonisan dan ketidakcocokan dalam pernikahan Anda? Harap diingat bahwa pertanyaan ini ditujukan untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut dan bukan untuk menghakimi pihak penggugat. Demikian, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia atas pertanyaannya. Saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sebaik mungkin. Pertanyaan pertama, sebelum mengajukan permohonan cerai ini, kami telah mencoba untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pernikahan kami melalui beberapa sesi mediasi dengan bantuan seorang penasihat keluarga. Namun, setelah melalui beberapa upaya tersebut, kami tetap tidak dapat mencapai kesepakatan yang memadai, Yang Mulia. Pertanyaan kedua, saya dan tergugat, suami saya sangat menyadari dampak perceraian yang terjadi di antara kami berdua terhadap anak-anak kami nantinya. Kami telah merencanakan untuk memberikan dukungan emosional dan psikologis yang baik kepada mereka. Kami akan terus berkomunikasi dan menjaga hubungan yang baik demi kesejahteraan anak-anak kami. Kami juga akan mencari bantuan profesional jika diperlukan untuk membantu mereka menghadapi perubahan yang terjadi di antara keluarga kami. Pertanyaan ketiga, Yang Mulia, alasan ketidakharmonisan dan ketidakcocokan dalam pernikahan kami didukung oleh bukti-bukti konkret seperti catatan pertengkaran yang sering terjadi di antara kami, kesulitan dalam mencapai kesepakatan penting, dan kurangnya komunikasi yang efektif antara kami berdua. Selain itu, kami juga telah melibatkan saksi yang dapat memberikan kesaksian terkait masalah-masalah yang terjadi di antara kami berdua. Terima kasih atas kesempatan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang Mulia, cukup sekian. Kepada penggugat untuk memberikan bukti-bukti sebagai penguat bagi proses pengambilan keputusan untuk kami. Silakan. Ya, terima kasih.
Semua argumen dan bukti secara lengkap telah kami terima. Maka kami lanjutkan, kami persilahkan kepada penggugat dan tergugat untuk menyampaikan argumen penutup masing-masing dan diawali oleh penggugat terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan argumen penutup saya dalam kasus saya ini. Melalui persidangan ini, saya telah dengan jujur dan terbuka menyampaikan alasan-alasan yang melatar belakangi permohonan cerai yang saya ajukan ini. Saya memohon kepada pengadilan ini untuk mempertimbangkan fakta-fakta yang telah saya sampaikan, bukti yang telah saya paparkan, dan kesaksian yang telah Yang Mulia dengar sendiri. Pada dasarnya, perceraian bukanlah keputusan yang kami ambil dengan ringan. Kami telah berusaha untuk memperbaiki pernikahan kami melalui mediasi dan berbagai upaya lainnya. Namun, setelah mempertimbangkan semua faktor dan mengamati perjalanan pernikahan kami, saya rasa bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik selain mengajukan permohonan cerai. Saya percaya bahwa dengan mengabulkan permohonan yang saya ajukan ini, pengadilan akan membantu kami, terutama saya, untuk mengakhiri pernikahan yang tidak sehat dan tidak bahagia ini. Keputusan ini akan memungkinkan kami untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan memberikan kesempatan bagi anak-anak kami untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang lebih stabil dan harmonis. Saya sangat memohon kepada pengadilan ini untuk memberikan keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan kepentingan anak-anak kami sebagai prioritas utamanya. Saya berharap agar keputusan ini dapat membantu kami untuk melanjutkan hidup dengan damai, saling menghormati, dan menjaga hubungan yang baik dalam peran orang tua. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan untuk menyampaikan argumen penutup saya. Saya berharap agar pengadilan ini dapat membuat keputusan yang tepat dalam kasus ini. Terima kasih. Terima kasih penggugat. Kemudian kami berikan kesempatan juga kepada tergugat, Bapak Lukman, silahkan untuk mengungkapkan argumen penutup tergugat. Terima kasih Yang Mulia. Saya ingin menyampaikan argumen penutup saya dalam kasus ini. Selama persidangan ini, saya telah dengan sungguh-sungguh menjelaskan tadi pandangan saya dan memberikan tanggapan yang sesuai dengan terhadap argumen yang telah diajukan oleh penggugat. Saya memohon kepada pengadilan ini untuk mempertimbangkan dengan seksama argumen-argumen dan bukti-bukti yang telah disampaikan. Saya percaya bahwa pernikahan adalah sebuah komitmen yang kuat dan dalam setiap pernikahan pasti akan ada tantangan dan konflik yang harus dihadapi. Saya mengakui bahwa kami telah mengalami masalah dan perbedaan dalam pernikahan kami, namun saya juga percaya bahwa masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik, kompromi, dan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak. Saya berharap pengadilan ini mempertimbangkan keseriusan saya dalam memperbaiki hubungan ini dan menjamin bahwa saya akan berusaha keras untuk menjaga keharmonisan keluarga kami. Saya juga berkomitmen untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada anak-anak kami. Saya memohon kepada pengadilan ini untuk tidak mengabulkan permohonan cerai ini dan memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan pernikahan ini dengan upaya yang lebih besar dalam memperbaiki komunikasi dan mengatasi permasalahan yang ada. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan ini untuk menyampaikan argumen penutup saya. Saya berharap pengadilan ini dapat membuat keputusan yang bijaksana dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Terima kasih Yang Mulia. Setelah mendengarkan argumen, bukti, dan kesaksian dari kedua belah pihak, serta mempertimbangkan kepentingan anak-anak yang terlibat dalam kasus perceraian ini, Pengadilan Agama Perceraian Semu telah mencapai keputusan sebagai berikut. Pertama, permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat Ibu Nurul diterima. Pengadilan mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh penggugat. Kedua, pengadilan menekankan pentingnya menjaga kepentingan dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam perceraian ini. Kedua belah pihak, yaitu penggugat dan tergugat, diwajibkan untuk bekerja sama dalam mengurus anak-anak tersebut dengan penuh tanggung jawab dan memprioritaskan kebutuhan mereka. Ketiga, pengadilan mendorong kedua belah pihak untuk melaksanakan putusan ini dengan baik dan menjalankan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengadilan juga mendorong adanya komunikasi yang baik
antara kedua belah pihak dalam memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan anak-anak dan menghindari pertengkaran yang dapat merugikan mereka. Putusan ini diambil berdasarkan pertimbangan hukum agama yang berlaku dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Pengadilan Agama Perceraian Semu berharap bahwa putusan ini akan membantu kedua belah pihak untuk mengatasi permasalahan dalam pernikahan mereka dan melanjutkan kehidupan mereka masing-masing dengan damai. Putusan ini bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Kedua belah pihak memiliki hak untuk mengajukan banding dalam batas waktu yang telah ditentukan. Demikianlah putusan Pengadilan Agama Perceraian Semu ini. Semoga keputusan ini dapat memberikan keadilan dan kebahagiaan bagi semua pihak yang terlibat. Sidang ini dinyatakan tutup. Terima kasih. Hakim ketua dan anggota dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan sidang. Kepada hadirin dipersilahkan untuk berdiri.